Meraih cinta Allah merupakan puncak sebuah pengharapan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika hamba sudah mendapatkan cinta Allah, maka tidak ada langkah kakinya melainkan pada kebenaran. Tidak ada kehidupan yang ia jalani melainkan kehidupan yang ada di atas kebenaran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Meraih cinta Allah Jalla wa Ala merupakan puncak sebuah harapan dan keinginan seorang hamba. Untuk itulah salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah." Al-hadis. Sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang mana apabila aku amalkan, Allah Jalla wa Ala akan mencintaiku, Allah Jalla wa Ala akan menyayangiku." Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, "Hadha as-su'al yadullu ala 'uluwil himmah li'anna mahabbatallah ghayatul matalib." Beliau mengatakan bahwa pertanyaan sahabat ini yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan tingginya tekad serta motivasi yang beliau miliki, yaitu beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan kepada sebuah amalan yang apabila dia istiqamah di atasnya, Allah Jalla wa Ala akan mencintainya. Hal ini disebabkan karena ketika seorang hamba sudah mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, maka tidak ada tempat yang akan ia peroleh nantinya melainkan surga Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Idza ahbabtuhu," ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la ista'adhani la u'idhanna. Kata Allah Jalla wa Ala, ketika aku mencintainya, maka aku akan senantiasa membimbing pendengaran, penglihatan tangan dan kakinya, maka dia tidak akan menggunakan seluruhnya kecuali untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Jalla wa Ala. Setiap dia meminta, maka aku akan berikan, dan setiap ia meminta pertolongan, maka aku akan berikan pertolongan. Inilah yang merupakan puncak pengharapan dan keinginan seorang hamba yang beriman, yaitu agar ia mendapatkan cinta Allah, bukan hanya sekedar mengaku cinta, namun menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Pertanyaan di atas yang ditujukan sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa untuk mendapatkan cinta Allah tidak cukup hanya sekedar dengan pengakuan belaka, akan tapi harus dibarengi dengan adanya pembuktian.
Untuk itulah sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan yang apabila dikerjakan itu bisa mendatangkan cinta Allah Jalla wa ala. Jika sekiranya hanya cukup dengan pengakuan, tak butuh sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ia terus mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang cinta kepada Allah Jalla wa ala. Tapi pengakuan tanpa pembuktian percuma. Oleh karena itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya amalan yang apabila diamalkan bisa mendatangkan cinta Allah Jalla wa ala. Banyak saat ini orang-orang yang mengaku cinta, orang-orang yang mengaku taat kepada Allah Jalla wa ala namun tidak ditujukan dengan sebuah pembuktian. Orang-orang musyrikin, mereka yang menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Ketika ditanya apakah engkau cinta kepada Allah, mereka akan mengatakan kami cinta kepada Allah. Orang-orang jahil yang jauh dari Allah Jalla wa ala, tidak pernah menjalankan perintahnya, bahkan justru sering kali mendatangi larangannya. Ketika ditanya tentang apakah mereka cinta kepada Allah, mereka akan mengakui bahwa mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Namun pengakuan-pengakuan ini sia-sia. Allah Jalla wa'ala berfirman, yang mana kita diperintahkan untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Kandungan yang tersirat dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Apabila kalian cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mengikuti Nabi Muhammad, meneladani beliau, mencontoh beliau, mengikuti ajaran beliau SAW adalah pembuktian cinta. Dan inilah perintah Allah Jalla wa'ala. Karena sekali lagi, mendapatkan cinta Allah, meraih cinta Allah merupakan puncak sebuah pengharapan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika hamba sudah mendapatkan cinta Allah, maka tidak ada langkah kakinya melainkan pada kebenaran. Tidak ada kehidupan yang ia jalani melainkan kehidupan yang ada di atas kebenaran. Dengan ini semua dia bisa menggapai kemudahan untuk mengarungi kehidupan dunia dan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Jalla wa ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan bagi diri kita masing-masing, apakah kita selama ini sudah membuktikan cinta kita kepada Allah Jalla wa ala ataukah belum? Apakah perbuatan kita yang kita lakukan saat ini, yang dilihat oleh orang sebagai bentuk ketaatan, yang dilihat oleh orang sebagai bentuk penghambaan, itu sudah bagian daripada pembuktian cinta kita kepada Allah Jalla wa ala ataukah belum? Maka berikut kita akan menyebutkan beberapa ciri-ciri untuk bisa mengukur apakah kita sudah termasuk di antara hamba-hamba yang telah membuktikan cinta kita kepada Allah Jalla wa ala. Yang pertama, hamba yang mencintai Allah, hamba yang membuktikan cintanya kepada Allah adalah hamba yang sibuk dan tersibukkan dengan ibadah serta menghambakan diri kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan ibadah merupakan tempat ketenangan dan ketentraman hati. Ketika dia mendapatkan kegundahan dan kegelisahan dalam dunia, maka dia temukan ketenangan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fis salat, dijadikan ketenangan dan ketentraman hatiku dalam salat. Keadaan-keadaan yang menggelisahkan hati beliau, yang membuat beliau bersedih hati, maka beliau mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkanlah, istirahatkanlah kami dengan salat. Maka Bilal pun iqamah, kemudian dirikanlah salat. Sehingga disitulah para nabi dan para sahabatnya akan mendapatkan ketenangan dan ketenangan jiwa. Maka pembuktian cinta yang pertama adalah ketika kita bisa meletakkan ketenangan dan ketentraman hati kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Orang yang sudah membuktikan cintanya kepada Allah adalah orang yang senantiasa sabar dan tabah dalam menjalani ketaatan serta menghadapi setiap ujian dan cobaan. Banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, namun ketika diuji dengan sebuah musibah, dengan sebuah bencana, kehilangan siapa yang dia sayang, ditinggalkan siapa yang dia sayangi, kehilangan benda-benda yang dia sukai, dia marah, dia kecewa. Bahkan waliyadzubillah menunjukkan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari lisan seorang hamba. Padahal seorang hamba yang beriman, apapun yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dirinya, dia sangat yakin bahwa itu baik bagi dirinya. Allah Ta'ala inginkan kebaikan dalam diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala ketika cinta kepada suatu kaum, Allah Ta'ala akan mencintai atau menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakht. Barang siapa yang ridha terhadap ujian yang Allah Ta'ala tetapkan atasnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah Jalla wa'ala. Maka sangat aneh ketika orang mengaku cinta, namun ketika diuji dia murka, dia marah. Semestinya seorang yang cinta kepada Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala tetapkan kepadanya sesuatu, maka dia bersabar dan tetap yakin di balik setiap ujian dan cobaan terdapat kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan. Oleh karenanya ada perkataan salah seorang ulama yang mana beliau mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta kepada Allah Jalla wa'ala, lam yu'iddal masaib allati yaghdhiha minhu ilaih isaatan allati yaqdiha alaihi min isaatan minhu ilaih. Barang siapa yang betul-betul cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak pernah menganggap bahwa musibah yang Allah Ta'ala tetapkan atasnya sebagai bentuk penghinaan Allah Ta'ala atasnya. Walam yastadkil wadhaifa ibadatihi wa takalifahu al-maktubah alaih. Dan dia tidak pernah merasa berat, merasa kesulitan untuk menjalani setiap kewajiban ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan atasnya. Dia tidak pernah menganggap ujian yang Allah Ta'ala berikan sebagai bentuk penghinaan dan tidak merasa keberatan dengan setiap kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya. Namun dia jalani, dia hadapi dengan penuh kerelaan hati dan selalu yakin bahwa semua yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya ini untuk kebaikan dirinya dunia dan di akhirat. Itulah cinta sebenarnya. Orang yang cinta adalah orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan ketulusan kecintaannya kepada Allah, dengan senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Maka ibadahnya ketika di tengah orang banyak sama kualitasnya ketika dia beribadah di tengah kesendiriannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan melainkan dengan Allah. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki atau seorang hamba yang mengingat Allah Jalla wa'ala dalam keadaan kesendiriannya, kemudian ia meneteskan air mata. Kadang seseorang bisa dan mampu meneteskan air mata ketika di hadapan orang banyak. Ketika dia bermakmum dengan seorang imam, imam membaca dengan lantunan suara yang indah, kemudian mungkin dia 1 atau 2 ayat dia mengerti isi dan kandungannya, kemudian dia mampu meneteskan air mata, namun dia tidak pernah meneteskan air mata tatkala di kesendiriannya. Ini menunjukkan ada sesuatu dalam diri kita. Kita bisa mengerjakan ibadah dengan maksimal ketika dilihat orang banyak, di tengah orang banyak, namun ketika kita berada di rumah kita, dalam kesendirian kita, kita sholat apa adanya. Orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang jujur pada kecintaannya. Apapun keadaannya, di tengah orang banyak atau saat dia sendiri, maka dia senantiasa menjaga kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah seorang hamba yang cinta kepada Allah adalah orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia cinta kepada Allah, maka hadapkanlah dirinya terhadap Al-Qur'an. Fa in ahabbal Qur'an fahu yuhibbullah. Ketika dia cinta kepada Al-Qur'an, maka dia adalah seorang hamba yang cinta kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta.
ketika dia menghajar Al-Quran, menjauhi Al-Quran, hanya sekedar menyentuhnya, hanya sekedar membukanya tanpa membacanya, itu tanda bahwa dia belum cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berikan gambaran seorang istri yang sangat cinta untuk membaca surat-surat sang suami ketika dia berada di luar kota, berada di tempat yang jauh dari dirinya. Kemudian sang suami mengirimkan surat kepadanya. Surat tersebut senantiasa dia baca, ia ulang-ulangi. Bahkan kadangkala dia tidur sambil memeluk surat yang dituliskan oleh suaminya. Itu bukti bahwa ketika dia cinta kepada tulisan surat suaminya, dia cinta kepada suaminya dengan kecintaan yang hakiki. Maka itulah gambaran sederhana. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada Al-Quranul Karim, yang mana ia adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, yang berisikan wasiat-wasiat yang dibutuhkan oleh setiap hamba untuk bisa menapaki jalan yang benar, untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah pembuktian cinta. Apabila ini belum ada dalam diri kita, kita belum membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan taufik untuk menjadi hamba yang mencintai dan tentunya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمالا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.